Al-Iman TV. Jadi Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat syarat orang atau ciri orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, tidak bertatoyur, tidak minta diruqyah atau tidak minta dijambi-jambi, terus tidak berobat dengan kai, dan bertawakal, bertauhid yang kuat kepada Allah. 4 nih. Tapi intinya yang nomor berapa? Nomor 4, karena itu tauhid. Rukun tawakal ada 2. Yang pertama, bersandar hanya kepada Allah saja, tapi itu belum cukup. Yang nomor 2, akhdhu al-asbab al-ma'dun fiyah. Mengambil sebab yang dibolehkan. Dan sebab yang dibolehkan ada berapa? 2, syar'i dan kauni. Rasulullah pakai metode membuat orang penasaran. Tahukah kalian siapa orang bangkrut? Ketika orang itu penasaran, kan memikirkan jawabannya. Ketika orang itu memikirkan jawabannya, berarti dia sudah siap diberi ilmu. Akan diberi ilmu oleh Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, para hadirin jamaah Masjid Darul Hijrah Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya, para bagian mahasiswa yang hadir, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. 40 hadis tentang hak-hak Rabb semesta alam. 40 hadis khusus tentang tauhid. Dan kita pada kesempatan kali ini telah sampai pada al-hadis al-khamis. Hadis yang kelima. Kita baca. Qala al-muallif hafizahullah an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridhai keduanya. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah. Abdullah bin Abbas diberi julukan Al-Bahr, samudra ilmu. Beliau adalah bocah kecil yang pernah didoakan Rasulullah. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan bocah ini dalam urusan agama dan ajarilah ilmu tafsir. Maka nanti ketika Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas menjadi ulamanya sahabat karena doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman faqala." Rasulullah pernah keluar menuju kami, kemudian beliau bersabda, "Uridat alayyal umamu." Kata Rasul, telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Faja'ala yamurrun nabiyyu ma'ahu rajulu. Kata Rasulullah, ada seorang nabi yang berjalan dengan satu orang laki-laki. Jadi Rasulullah ditampakkan keadaan para nabi dan umatnya di padang mahsyar.
Ada seorang nabi yang cuma punya satu pengikut. Wan nabiyyu ma'ahu rajulani. Dan ada seorang nabi bersama dua laki-laki. Dua orang. Wan nabiyyu ma'ahu rahat. Dan ada seorang nabi yang bersama ar-rahat. Rahtu itu jama'a madunal asyrah. Sekelompok orang kurang dari 10. Itu makna rahat. Jadi bisa 7, bisa 8, bisa 9. Mafhum ya ikhwah? Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Dan Rasulullah juga ditampakkan ada seorang nabi yang berjalan sendirian gak punya pengikut. Ada seorang nabi yang jalan sendirian tidak ada satupun yang mengikutinya. Wa ra'aitu sawadan katsiran saddal ufuq. Setelah itu aku melihat, kata Rasulullah, rombongan manusia yang sangat banyak. Farajautu an takuna ummati. Sampai menutup ufuk. Saking banyaknya tuh rombongan manusia itu. Sampai menutup apa? Ufuk. Saking banyaknya. Kata Rasul, farajautu antakuna ummati. Saya berharap mereka inilah umatku. Yang banyak ini. Bagila. Maka dikatakan kepada Rasul. Hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Berarti umatnya Nabi Musa sedikit apa banyak? Tumakilali. Kemudian dikatakan kepadaku, kata Rasul. Undur, lihatlah. Fara'aitu sawadan katsiran saddal ufuq. Maka aku melihat rombongan manusia yang sangat banyak sekali. Ya, sawadan katsiran itu maksudnya rombongan manusia yang sangat banyak. Saddal ufuq, sampai memenuhi ufuk, menutup ufuk saking banyaknya. Fakila, maka dikatakan kepadaku, haulai ummatuka, wahai Muhammad, inilah umatmu. Wa ma'ahaula sab'una alfan. Bersama mereka ini ada 70.000 orang. Bersama umatmu yang banyak ini, di antara mereka itu ada 70.000 orang. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Dalam riwayat yang lain, yadkhulunal jannata bila adab wala hisab. Di antara umatmu ini ada 70.000 yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tanpa adab, tanpa Subhanallah. Banyak. 70.000 masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Orang itu masuk surga meskipun pakai hisab, sudah alhamdulillah. Ini sudah masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Orang masuk surga itu macam-macam. Yang pertama, ada orang masuk surga dihisab, tapi hisabnya mudah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, terus fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang diberi Alkitab, laporan atau rapot nilai amalannya di dunia dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dan hisab yang mudah itu tidak ditanyai. Hisab yang mudah itu tidak ditanyai, tidak didebat. Tapi hisab yang mudah itu cuma dikasih, dipaparkan. Ini loh dosamu dulu. Dulu di dunia Allah tutup, di akhirat diampuni. Tidak ditanyai kenapa, dulu kenapa, enggak. Cuma diudono salai. Cuma dikasih tahu dosanya dulu begini. Tidak ditanya. Cuma dikasih tahu dulu, ini dosamu. Itu hisab yang mudah. Ada orang masuk surga, tapi dengan hisab yang apa tadi? Yang nomor 2 sekarang. Dengan hisab yang sulit. Hisaban asira. Hisab yang sulit. Manukishal hisab faqad udzib. Siapa yang dihisab pasti tersiksa.
Pokoknya kalau sudah ditanya kenapa dulu teradab dia. Man nukisal hisab faqad udzib. Siapa yang dihisab pasti teradab. Jadi ada yang masuk surga dengan hisab yang mudah. Ada yang masuk surga dengan hisab yang apa tadi? Sulit. Dan kalau sudah dihisab, ditanya, pasti dia teradab. Sampai-sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan hisab yang mudah? Kata Rasul, hisab yang mudah itu nggak ditanyai. Dan nomor 3, ada orang masuk surga setelah dimasukkan ke neraka. Seperti dalam hadis, ya ketika orang-orang ahli neraka sudah masuk neraka, mereka sudah berputus asa, maka Allah berkata, baqiyat syafaati. Yang tersisa sekarang adalah syafaatku. Kemudian Allah menggenggam penghuni neraka dengan satu genggaman. Genggaman Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Beda dengan genggaman tangan kita. Jangan digambarkan seperti tangan ini. Maka digenggam oleh Allah dengan satu genggaman. Kaum yang sudah jadi arang. Kaum yang sudah terbakar. Diambil oleh Allah dengan segenggamannya. Terus ditaruh di sungai yang ada di surga. Dan tumbuhlah makhluk yang baru. Pribadi yang bagus-bagus. Seperti mutiara, rupawan, cantik. Terus diberi tanda stempel di leher mereka. Terus Allah katakan, udkhulu ilal jannah. Masuklah kalian ke surga. Itu sudah hancur sebelumnya. Sudah teradab, sudah terbakar. Sudah menjadi arang. Selamatkan Allah. Udkhulu ilal jannah. Disuruh masuk surga. Kata penghuni surga, haula'i utaqa'ur rahman. Lihatlah mereka yang baru datang ini. Haula'i utaqa'ur rahman. Mereka ini orang-orang yang dibebaskan Allah dari neraka. Bighairi amalin amilu, tanpa amal soleh yang mereka lakukan. Bighairi khairin qaddamu, tanpa amal kebaikan yang mereka persembahkan. Hanya saja mereka enggak melakukan kesyirikan, ditolong sama Allah. Itu model yang nomor 3. Masuk surga tapi sesudah ya kan? Adab di neraka. Lah semoga yang hadir di sini enggak masuk yang pertama, enggak masuk yang kedua, enggak masuk yang ketiga. Tapi masuk yang ini. Masuk surga tanpa adab, tanpa. Amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah mengatakan di antara 70.000 orang yang sangat, di antara umatku yang banyak tadi, ada 70.000 yadkhulunal jannata bila adab wala hisab, masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Setelah itu, di sini diterangkan fatafarraqan nas. Dalam hadis yang lain, antum buka hadis ini yang di kitab ini yang sekarang kita bahas ini juga ada di kitab Tauhid. Ya, ada di kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan judul atau dengan bab antum tulis dengan bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa merealisasikan tauhid maka dia masuk surga tanpa hisab. Kalau dalam kitab yang sekarang kita pelajari ada di hadis nomor berapa? Nomor 5, betul? Tapi kalau di kitab Tauhid yang miliknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada pada bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Itu ada perbedaan lafaz. Jadi ketika Rasulullah mengatakan di antara umatku tadi itu yang banyak tadi itu ada 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Terus Rasulullah berdiri masuk rumah. Ini enggak disebutkan di sini, enggak. Di hadis yang lain disebutkan. Rasulullah berdiri terus masuk rumah. Para sahabat saling bertanya-tanya. Maka di sini diterangkan fatafarraqan nasu wa lam yubayyan lahum. Manusia sudah berbencar tapi belum dijelaskan oleh Nabi kepada mereka. Mereka enggak paham siapa kira-kira 70.000 orang itu. Fatadzakaru ashabun Nabi, maka sahabat-sahabat Nabi saling mengingat-ingat, saling berkata satu sama lain. Ya, faqalu, sebagian sahabat Nabi mengatakan amma nahnu fawlidna fi syirki. Adapun kita ini dulu lahir ketika zaman kesyirikan, zaman jahiliyah. Jadi kayaknya itu bukan kita. Kita kayaknya enggak masuk. Walakinna amanna billahi wa rasuli, tapi kita beriman kepada Allah dan Rasul.
Rasulnya. Walakin haula'i hum abnauna. Mungkin mereka ini anak-anak kita yang tidak sempat menjumpai masa apa? Masa jahiliyah. Gak sempat tahu syirik. Lahir-lahir sudah langsung dalam kondisi Islam. Ya. Dalam riwayat yang lain, di hadis yang kita butuh hadis itu, di antara perbincangan para sahabat itu ada yang mengatakan, oh itu mungkin para sahabat Nabi. Oh itu mungkin yang lahir langsung Islam nggak sampai melakukan apa? Kesyirikan. Jadi para sahabat ini saling menduga-duga. Kira-kira siapa 70.000 yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab tersebut? Ketika para sahabat saling penasaran, para sahabat saling menduga kira-kira siapa 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ternyata akhirnya Rasulullah datang lagi. Rasulullah datang lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih kabar baloghan nabiya. Jadi artinya berita para sahabat saling menduga-duga itu sampai ke Nabi. Akhirnya dijelaskan sama Nabi. Dalam riwayat yang lain para sahabat menyampaikan ke Nabi, kami nggak tahu siapa 70.000 orang itu ya Rasulullah, siapa mereka. Akhirnya dijelaskan sama Nabi. Siapa saja orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Disebutkan sifatnya sama Nabi. Yang pertama, kata Rasul, humul ladzina la yatatayyarun. Yaitu orang-orang yang tidak bertatoyur. Itu ciri orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yang pertama, humul ladzina la yatatayyarun. Orang-orang yang tidak bertatoyur. Apa tatoyur itu? Tatoyur adalah keyakinan akan tertimpa nasib sial. Keyakinan tertimpa nasib buruk. Dengan adanya tanda-tanda tertentu. Nah, dengan adanya apa tadi? Tanda-tanda tertentu. Kenapa disebut tatoyur? Tatoyur dari kata-kata toirun. Karena dulu orang kafir jahiliyah tatoyurnya pakai burung. Jadi kalau sebelum pergi gitu melepaskan burung. Kalau burungnya pergi ke kiri nggak jadi pergi. Kalau ke kanan baru pergi. Nah, Rasulullah mengatakan at-tiyaratu syirkun, ditulis at-tiyaratu syirkun. Merasa apes, takut tertimpa nasib buruk, nasib sial karena ada tanda-tanda tertentu. Ini termasuk kesyirikan. Ini termasuk apa? Kesyirikan. Ini saya masih menjelaskan sifat pertama ya. Tidak bertatoyur. Dan tatoyur itu macamnya banyak. Yang pertama, tatoyur bisa dengan tatoyur bizaman. Tatoyur bisa dengan waktu. Zaman artinya waktu. Orang Arab jahiliyah itu tatoyur dengan bulan Sofar. Bulan Sofar. Orang Arab jahiliyah kalau bulan Sofar tidak berani kemana-mana. Takut tertimpa apa? Sial, apes, celaka, nasib buruk. Itu orang Arab. Dulu pakai bulan apa tadi? Safar. Adapun orang Jawa, biasanya mereka bertatoyur dengan bulan Telo. Atau Suroh. Dzulqa'dah. Atau Muharram. Di tempat saya orang Lamongan tidak ada orang nikah bulan Seloh. Tidak ada orang nikah bulan Dzulqa'dah. Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro itu tidak ada. Mojokerto, Jombang tidak ada. Karena takut apes, takut tertimpa nasib buruk, nasib sial. Itu tidak boleh. Itu namanya tatoyur dengan waktu. Atau contoh, ada orang tua pesan sama cucunya. Anakku, kamu jangan pergi hari Selasa Pon. Yang nggak Jawa mungkin nggak ngerti ya. Kan kalau Jawa kan ada hari pasaran itu kan. Apa saja Pak? Kafal. Untuk Jawa ya. Madura ya mesti. Pon Wage Kliwon Paing. Apalagi sudah. Aku juga nggak hafal. Lali aku sana. Itu hari-hari Jawa. Pasaran ya. Pasar Pon, Pasar Wahid.
Bagian ada ngono, jangan kamu pergi hari Selasa Kliwon misalnya, atau Jumat Pahing misalnya ini. Itu masih ada di orang-orang tua itu. Kenapa Mbah kok nggak boleh? Kamu nak, pesennya Mbah, jangan bepergian pada bulan atau pada hari Kliwon. Jangan mendirikan rumah, jangan berbisnis, jangan bepergian jauh, jangan membangun rumah tangga, jangan mendirikan rumah pada setiap hari ini. Ada apa Mbah? Kok nggak boleh? Karena itu dulu hari ngeblaknya mbahmu. Hari matinya mbahmu. Masih ada keyakinan kayak gitu. Nah, itu namanya tatoyur. Dengan apa tadi yang pertama? Dengan zaman, dengan waktu. Yang kedua, at-tatoyur bil makan. Tatoyur dengan tempat. Kalau di pertigaan ini hati-hati. Harus klakson dulu. Pamitan dulu. Sama yang bau rekso. Ada nggak kayak gitu? Keyakinan kalau tempat ini tuh ada yang bau rekso. Kalau lewat situ harus tahan nafas misalnya. Itu tidak boleh. Berarti menganggap tempat tertentu mengandung sial. Tidak boleh. Nah, seperti orang desa ini nggak boleh nikah sama desa ini. Ada. Kalau desa ini nikah sama desa ini nanti akan cerai atau berantakan atau nanti akan mati dan seterusnya. Itu namanya tatoyur bil makan. Yang nomor 3, at-tatoyur bil hayawan. Tatoyur bil hayawan. Orang Arab jahiliyah dulu bertatoyur dengan buma. Apa buma itu? Burung hantu. Kalau ada burung hantu datang ke rumah mereka, orang Arab jahiliyah meyakini bahwa itu adalah roh dari saudaranya yang telah mati. Dan itu menganggap berarti kurang ini, kurang itu. Ingin dibalas dendamkan dan seterusnya. Itu orang Arab. Dulu ya jahiliyah. Lah orang Indonesia biasanya tatoyurnya dengan burung gagak. Biasanya kalau ada burung gagak dianggap ada orang apa? Jangan ngobrol sendiri mas. Dengarkan atau jangan hadir. Tapi hadir bagus. Ulangi, kayak mana tadi? Burung gagak. Jadi burung gagak itu dianggap membawa mitos tertentu. Kalau ada burung gagak, oh berarti mitosnya begini, begini, begini. Itu namanya tatoyur. Tidak boleh. Terus yang nomor berapa? 4. At-tatoyur bil arkom. Ada yang bertatoyur merasa takut nasib apes, nasib sial dengan angka-angka. Sebagian etnis itu ada yang tidak mau dan merasa takut sial dengan angka berapa? 13. Di apartemen-apartemen tinggi-tinggi itu biasanya angka 13-nya hilang. Nggak tahu digondol siapa. Karena mereka meyakini angka 13 itu angka pembawa. Ya. Itu semuanya namanya tatoyur. Nggak boleh. Takut apes, takut sial, takut ketiban, nasib buruk. Itu tidak boleh semuanya. Dan itu pernah ditanyakan kepada Rasul. Kalau sampai di hati kami ada was-was bagaimana ya Rasulullah? Orang Jawa itu kalau hamil, itu suaminya nggak boleh bunuh hewan. Kalau wanitanya lagi hamil, dong, suami nggak boleh bunuh hewan. Karena nanti bisa beranggapan anaknya akan kena sial kalau sampai dia bunuh hewan. Lah ini tidak boleh. Ini namanya tatoyur. Terus ditanya ke Nabi ya Rasulullah, kalau sampai itu ada di hati kami, was takut sial. Keluar dari rumah malam-malam, di rumah kita ada burung gagak. Namanya orang kan kadang was gitu kan. Artinya itu loh, was. Apa ini kan gitu kan. Lah itu diajari Nabi kita. Doa. Bagaimana doanya? Ya. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la toiro illa toiruka, wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu.
Tidak ada kesialan kecuali yang sudah ditetapkan olehmu. Dan tiada yang berhak disembah selainmu. Kata sahabat, ketika aku baca doa itu langsung Allah hilangkan perasaan was-was. Berangkat kerja nabrak kucing. Takut sial, was, pikiran gak tenang. Baca doa ini. Allah akan hilangkan penyakit was-was. Kembali ke materi, itu syarat pertama. Wala yatatoyyur, ladina la yatatoyyur. Cirinya adalah orang yang tidak bertoyur. Yang kedua, apa itu? Wala yastarkun, tidak minta diruqyah. Tidak minta disuwuk. Tidak minta dijampi. Tidak minta dimantra-mantrai. Baik yang ruqyah syar'i, apalagi yang tidak syar'i, tambah nemen, tambah gak boleh, tambah syirik. Tapi kalau minta diruqyah itu gak haram, cuma kehilangan fadilah ini. Selama ruqyahnya apa? Syar'i. Gak haram, cuman kehilangan fadilah. Yang nomor 3, walayak tawun, dan tidak berobat dengan kai. Kai itu apa, Ustadz? Kai itu adalah salah satu jenis pengobatan tradisional Arab jahiliyah dulu. Yaitu besi dipanaskan sampai panas, terus besinya itu ditaruh di anggota tubuh yang sakit, ditempelkan, dinyoskan. Nah, ini dilarang sama Nabi, tidak boleh. Itu nomor berapa? 3. Yang nomor 4, syaratnya orang tadi masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yang nomor 4, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang bersandar, bertawakal, bergantung hanya kepada Allah. Tauhid. Nah, berarti ada berapa ini totalnya? Ada berapa? Ada 4, betul? 4 itu 1, 2, 3, intinya yang 4. Saya ulangi ya. 1, 2, 3 tadi itu yang kita sebutkan, intinya yang berapa? Karena itu masuk semuanya ke nomor 4 ini. Bersandar, bergantung, bertauhid hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Dan tawakal itu tidak dikatakan tawakal kecuali harus ada 2 rukunnya. Catat 2 rukun tawakal. Orang itu tidak dikatakan tawakal kalau nggak punya 2 rukun ini. Apa saja rukun tawakal? Ada 2. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, dia belum bertawakal. Rukun yang pertama, al-i'timad alallahi i'timadan jaziman. Al-i'timad alallah i'timadan jaziman hakikiyan. Syarat yang pertama, dia harus bersandar, bergantung hanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Itu syarat pertama, atau rukun pertama. Tetapi ini nggak cukup. Itu nggak cukup, belum dikatakan tawakal itu. Wis aku pasrah kepada Allah, wis pokoknya aku 100% pasrah sama Allah. Belum bertawakal. Itu cuma 1 rukun. Ada rukun yang lain dari tawakal. Apa itu? Ahdul asbab al-ma'zun fiha. Uktubu ya tulab. Ahdul asbab al-ma'zun fiha. Harus mencari sebab yang sebab itu diizinkan, dibolehkan. Karena tidak semua sebab dibolehkan. Saya ingin sembuh dari corona, saya bersandar hanya kepada Allah. 1. Saya ingin berusaha, apa itu? Pasang jimat, ya nggak boleh. Nah, tidak apa? Sebab ini tidak diizinkan. Nah, sebab yang diizinkan itu ada 2. Tulis lagi. Sebab yang diizinkan itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama, sababun syar'iyun. Sebab yang syar'i. Sebab yang apa? Apa makna sebab syar'i? Sebab syar'i adalah sebab yang ditunjukkan oleh dalil. Sebab yang didukung oleh nas atau teks-teks agama. Contoh, ada orang pengen sembuh, berarti kan dia mencari sebab.
Sebab syar'i artinya sebab yang ada dalilnya. Contoh, ada orang sakit, dia minum air zam-zam. Ingin sembuh. Boleh nggak mencari sebab kesembuhan dengan minum zam-zam? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena ini sebab syar'i. Kenapa kok syar'i? Karena ada dalil. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Kemarin kan dijelaskan sama Syekh Abdurrahman Tamimi kan. Kemarin air zam-zam itu. Ada sahabat Nabi, siapa namanya? Abu Dar Al-Ghifari. Selama 1 bulan tidak makan apapun. Nggak makan kurma, nggak makan. Apalagi nasi belum ada zaman itu kan. Tapi sehat. Bahkan badannya jadi apa? Berisi. Kemarin kan diterangkan itu kan. Berarti boleh nggak mencari kesembuhan dengan minum zam-zam? Boleh. Karena ini sebab syar'i. Ada orang sakit, badannya meriang, minum maju. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kenapa kok boleh? Ini sebab syar'i. Kenapa kok syar'i? Karena ada dalil. Yang kedua, sababun kauniyun. Sebab kauni. Sebab kauni ini sebab yang tidak didukung dalil. Tidak ada dalilnya. Tapi sebab ini terbukti secara ilmiah. Contoh. Ada dalilnya apa tidak? Kalau orang Jawa diare, mencret. Kata orang Jawa, mbah-mbah itu dulu mengatakan, nak, kalau kamu itu mencret, diare, murus perutnya, suruh makan daun jambu. Atau makan jambu kelutuk. Tahu jambu kelutuk? Jambu yang ada bijinya itu loh. Boleh nggak sebab ini? Yang jelas ini bukan sebab syar'i, karena nggak ada dalilnya. Ada dalilnya. Sesungguhnya barang siapa makan buah jambu itu tidak ada ya. Tetapi meskipun nggak ada dalilnya, boleh apa enggak? Bukan antum yang jawab, bukan ustadz yang jawab. Yang jawab dokter. Harus diadakan eksperimen dulu. Kalau dimasukkan ke laboratorium, diadakan eksperimen dengan fakta-fakta ilmiah, ternyata misalnya bahwa daun jambu bisa membantu menyembuhkan penyakit diare, berarti boleh nggak? Tolong dijawab, boleh apa enggak? Boleh. Nah ini namanya sabab apa tadi? Oh. Sebagian orang-orang di desa saya, tapi dulu sekarang insya Allah nggak ada. Kalau ada bocah kecil sudah besar belum bisa jalan, maka dicarikan ikan gabus. Carikan ikan apa? Gabus terus diapa no? Dipukulkan di mananya? Di kakinya. Ini boleh nggak Ustadz? Ya tanya balik, ada dalilnya enggak? Enggak ada, oke, enggak ada dalil. Yang kedua, terbukti secara ilmiah enggak? Apakah mungkin ikan gabus ini bisa menjadikan seorang anak kecil bisa, enggak masuk akal. Enggak pakai dieksperimenkan sudah enggak masuk akal. Jelas? Jadi saya ulangi, tawakal syaratnya ada berapa? 2. Rukun tawakal ada 2. Yang pertama, bersandar hanya kepada Allah saja, tapi itu belum cukup. Yang nomor 2, al-akhdhu al-asbab al-ma'dun fiyah. Mengambil sebab yang dibolehkan. Dan sebab yang dibolehkan ada berapa? 2. Syar'i dan kauni. Nah oke. Jadi Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat syarat orang atau ciri orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, tidak bertatoyur, tidak minta diruqyah, atau tidak minta dijambi-jambi. Terus tidak berobat dengan kai dan bertawakal, bertauhid yang kuat kepada Allah. 4 nih. Tapi intinya yang nomor berapa? Nomor 4, karena itu tauhid. Makanya kitab ini, hadis ini diletakkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitabut Tauhid dengan judul barang siapa merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Berarti intinya 4 tadi apa? 4-4-nya intinya apa? Tauhid. Setelah dijelaskan Rasulullah SAW ciri-cirinya 4 tadi itu, langsung ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ukasha ibn Mihsan. Ada seorang sahabat Nabi namanya Ukasha ibn Mihsan. Dia berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah." Ini enggak diterangkan. Kalau di sini aminhum ana. Kalau di lafaz yang di Kitabut Tauhid bunyinya seperti ini. Ya Rasulullah, tolong doakan aku agar aku masuk 70.000 golongan yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kalau di sini lafadznya aminhum ana, apakah aku termasuk bagian
70.000 itu. Beda nggak lafadznya? Kalau lafadz di kitab tauhid itu minta doa, ya kan? Ya Rasulullah, tolong doakan aku ya Rasulullah agar aku masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tapi kalau di sini ini pertanyaan, ya Rasulullah, apakah aku masuk di dalamnya? Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, tolong doakan aku agar aku masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Langsung dijawab sama Nabi, na'am anta minhum. Iya, benar. Kamu masuk 70.000. Kamu Ukasyah masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Subhanallah. Adakah kenikmatan melebihi kenikmatan dikabari Nabi bahwa kita masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Mungkin hari itu adalah hari yang paling membahagiakan Ukasah semenjak dilahirkan ibunya. Laisa kadzalik? Bukankah demikian? Akhirnya ada orang yang ikut-ikutan dan mengatakan faqama akhar, maka orang lain mengatakan, "Ya Rasulullah, aku juga ya Rasulullah. Tolong doakan aku juga ya Rasulullah. Aminhum ana, apakah aku termasuk ya Rasulullah?" Dijawab sahabat Nabi, "Sabaqaka biha Ukasyah." Kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Kata-kata ini itu Rasulullah canggih dalam bermuamalah. Rasulullah nggak mengatakan, awakmu nggak masuk. Rasulullah nggak ngomong gitu. Tapi Rasulullah ngomongnya apa? Sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Ini mengandung banyak pemahaman. Pemahaman pertama, nanti ada bab pelajaran penting. Pelajaran pertama, itu belum tentu orang itu nggak masuk. Karena Nabi nggak mengatakan, kamu nggak masuk. Nabi kan nggak ngomong gitu. Betul apa tidak? Cuma Nabi mengatakan apa tadi? Kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Kenapa Nabi kok ngomong gitu itu? Untuk menutup pintu. Biar nanti ada orang-orang lain nggak ikut-ikutan. Karena di situ bisa jadi ada orang munafik dan seterusnya. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Itu tadi hadisnya sudah selesai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Adzan. Pas selesai hadis, adzan dulu. Setelah ini akan saya terangkan pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik dari hadis ini. Dan nanti harus ditulis. Monggo silakan adzan dulu. Baik, nuwasil qalilan. Al-an natakallam an fawaid atau ma yustafadu min hadzal hadis al-azim al-jalil. Pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik dari hadis yang kita baca tadi. Yang pertama, uktubu fadilatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Haitsu uridat alaihil umam. Hadis ini menunjukkan keutamaan Rasulullah dan kemukjizatan Rasulullah yang mana Rasulullah ditampakkan hal ghaib, yaitu kejadian nanti di hari kiamat. Pelajaran nomor 2, annal anbiya'a mutafawituna fi adadi atsba'ihim. Para nabi itu berbeda-beda dikit dan banyaknya pengikutnya. Ada nabi yang cuma punya 1 pengikut. Ada nabi yang pengikutnya cuma 2. Dan ada nabi yang dilihat oleh Rasulullah berjalan sendirian, gak punya pengikut sama sekali. Jadi nabi itu ternyata berbeda-beda pengikutnya. Pelajaran nomor 3, ini yang paling penting. Ar-raddu ala man ihtajja bil aksar. Hadis ini adalah bantahan bagi orang yang berhujjah, berargumentasi, bahwa kebenaran diukur dengan banyaknya orang. Saya ulangi, ar-raddu ala man ihtajja bil aksar wa za'ama annal haqqa mahsurun fihim. Hadis ini bantahan bagi orang yang berargumentasi dan berdalil bahwa kebenaran itu diukur dengan banyaknya orang. Coba saya mau tanya ke antum nih. Ada seorang nabi yang cuma punya 1 pengikut. Berarti pada waktu itu yang mengikuti nabi banyak apa sedikit?
Tolong jawab. Rasulullah melihat ada seorang nabi yang punya satu pengikut saja. Berarti pada zaman nabi tersebut yang benar yang sedikit apa yang banyak? Ya? Yang sedikit. Bahkan ada seorang nabi yang nggak punya pengikut. Apakah Allah akan mengazab nabi itu dan berkata, kamu itu loh, tak suruh berdakwah kok. Masa satu orang pun nggak ada yang ikut sama kamu. Kan nggak mungkin nabi digituin. Karena nabi ini berjalan berdakwah sesuai dengan aturan Allah. Tidak banyak-banyak entok, tapi sesuai aturan. Nah, ini dalil bahwa ukuran kebenaran bukan banyaknya orang. Dan perhatikan ya jamaah, para tulab, perhatikan. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah memuji jumlah yang sedikit. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah mencela jumlah yang banyak. Mana dalilnya? Uktubu. Surat Saba ayat 13. Surat Saba ayat 13. Tulis angka-angkanya saja, nanti di rumah dicari, ditulis di rumah aja itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan hanya sedikit hambaku yang mau bersyukur. Saya mau tanya, mafhumnya berarti logika yang bisa dipetik. Berarti wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Berarti yang tidak bersyukur lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak mana? Yang bersyukur apa yang tidak bersyukur? Banyak yang tidak bersyukur. Contoh lain. Surat Al-An'am 116. Allah berfirman. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau menuruti, jika engkau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Berarti dalam ayat ini Allah justru mencela jumlah yang apa? Banyak. Lagi surat Al-Baqarah ayat 249. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak. Yang sedikit yang dipuji. Contoh lain, surat Al-Maidah 103. Aksaruhum la ya'ilun. Kebanyakan mereka manusia itu tidak mau berpikir. Kebanyakan manusia itu enggak mau berpikir. Berarti yang mau berpikir itu yang yang apa? Yang sedikit. Contoh lain, surat Al-An'am 37. Walakinna aksarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidak mengetahui, tidak berilmu. Itu dalam ayatnya. Dalam hadisnya ada lagi. Bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing. Islam itu datang dalam keadaan asing. Dan Islam akan kembali asing. Pertama kali kan asing. Semua nyembah patung. Rasulullah ngajari nyembah Allah saja. Kan asing, aneh. Wanita-wanita Arab dulu telanjang-telanjang. Terus datang Islam nyuruh pakai jilbab. Asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan Islam akan kembali asing seperti permulaannya. Orang cingkrang asing. Jadi perintah Nabi. Yakum wa isbalal izar, hati-hati jangan kau turunkan pakaianmu di bawah mata kaki. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la yandurullahu yaumal qiyamati man jarra thawbahu. Allah tidak melihat wajah, Allah tidak mau melihat orang yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja pakaian yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Banyak hadis. Asing. Kata Nabi, wa sayaudu ghariban kama bada, Islam akan kembali asing seperti permulaannya. Saya mau tanya, tolong dijawab. Yang namanya asing itu sedikit apa banyak? Sedikit. Fatubalil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa orang-orang yang asing ya Rasulullah?
Orang yang sedikit baik di tengah orang-orang rusak yang sangat banyak. Tuh kan? Yang sedikit yang dipuji. Contoh lain. Tataftariku ummati ala salasin wa sab'ina millah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka. Illa millah wahidah. Kecuali satu golongan yang selamat. Nabi ditanya, siapa golongan yang selamat? Yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Satu sedikit, 72 banyak. Kan gitu kan? Nah, singkat kata, kebenaran tidak diukur dari apa tadi? Kuantitas. Tapi kebenaran diukur dari apa? Kualitas. Pelajaran nomor 4. Annal wajiba ittiba'ul haq wa in qalla ahluhu. Yang wajib adalah mengikuti al-haq meskipun sedikit orang yang mengikutinya. Pelajaran nomor 5. Fadlu Musa alaihissalam wa qaumuh. Wa qaumihi. Keutamaan Nabi Musa dan kaumnya. Karena dalam hadis tadi disebutkan jumlahnya sedikit apa enggak? Jumlahnya Nabi Musa. Pengikutnya banyak. Ya, keutamaan Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu dapat julukan. Julukannya adalah Kalimullah. Yang diajak bicara Allah. Karena Nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah di Bukit Tursina. Pelajaran nomor 6. Fadlu hadil ummah. Keutamaan umat Islam. Umatnya Nabi Muhammad. Karena yang paling banyak jumlahnya. Makanya orang Islam itu dianjurkan memperbanyak anak. Rasulullah berbangga dengan jumlah kita. Nomor 7. Fadilatu tahqiqit tauhid wasawabihi. Keutamaan merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Karena pahalanya tadi apa? Fadlu tahqiqit tauhid. Keutamaan merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Karena apa balasannya tadi? Dakhalal jannata bila adzab wala hisab. Nomor 8. Ibahatul munadhara fil ilmi. Bolehnya berdiskusi tentang ilmu. Boleh. Tadi kan Rasulullah kan mereka jumlahnya 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Terus Rasulullah pulang. Para sahabat kan saling menduga-duga. Betul apa enggak? Berarti boleh membahas dalil. Boleh. Pelajaran nomor 9. Umku ilmi salaf. Dalamnya ilmu para salaf. Dalamnya ilmu para sahabat. Karena mereka paham gak mungkin bisa masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kecuali pasti ada konsekuensinya. Makanya mereka tadi kan saling menduga-duga. Betul apa enggak? Adanya mereka saling menduga satu sama lain. Itu dalil cerdasnya sahabat. Karena mereka itu paham. Gak mungkin masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Gratis, gak mungkin. Pasti ada amalannya tertentu ini gitu loh. Makanya dipikir oleh sahabat. Itu berarti kecerdasan sahabat. Ngerti bahwa ini gak gratis. Jelas? Oke. Pelajaran berapa sekarang? Nomor 10. Hirsus salaf alal khair. Hirsus salaf alal khair. Wal munafasa alal khair. Semangatnya para salaf dalam kebaikan. Makanya tadi kan mengatakan, ya Rasulullah tolong ya Rasulullah doakan agar aku masuk di dalamnya. Kan gitu kan. Yang lain mengatakan aku juga ya Rasulullah. Itu menunjukkan para sahabat itu semangat dalam kebaikan. Nomor berapa? 11. Anna tarkar ruqyah wal kai min tahqiqit tauhid. Sesungguhnya meninggalkan minta diruqyah dan meninggalkan berobat dengan kai termasuk salah satu merealisasikan tauhid. Anna tarkar ruqyah wal kai min tahqiqit tauhid. Nomor 12 sampai 15 ya, sabar saya selesaikan. Insyaallah beberapa menit lagi selesai. Nomor berapa sekarang? 12. Talabud du'a minal fadil fi hayatihi. Boleh minta doa kepada seseorang yang baik dengan syarat orangnya masih hidup. Boleh minta didoakan oleh orang baik dengan syarat orangnya masih hidup. Mana dalilnya? Tadi Ukasa berkata, ya Rasulullah tolong apa tadi? Doakan agar aku masuk di dalamnya. Diminta doa itu boleh.
Asalkan orang yang masih hidup ataupun sudah wafat tidak boleh minta ke kuburannya, tidak boleh. Wahai mbah, titik-titik, tolong ini anak saya ini mau ujian nasional jadi PNS, tolong diberi kemudahan mbah. Tidak boleh. Atau minta doakan, mbah tolong sampaikan ke Allah mbah. Tidak boleh. Hah? Oke, tapi kalau masih hidup boleh. Tolong saya dibantu doa. Boleh apa enggak? Boleh kalau masih hidup. Oke, lanjut. Pelajaran nomor 13. Ya, betul. Pelajaran nomor 13. Fadilatu Ukasha bin Mihsan. Keutamaan sahabat Nabi yang bernama Ukasha bin Mihsan. Keutamaannya Ukasha adalah dia sahabat Nabi yang distempel. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Dan itu terbukti. Jangan dikira kemudian Ukasha setelah diomongin Nabi begini. Ya Rasulullah, tolong doakan agar aku masuk 70.000 orang tanpa adab, tanpa hisab. Langsung masuk surga. Kata Rasulullah, anta minhum, kamu masuk di dalamnya. Ukasha nggak ngomong ini. Alhamdulillah ya Allah, enak hatiku seneng. Nggak ngono. Jangan dikira terus, Ukasha terus. Wis, enak aku. Gitu. Enggak, Ukasha. Dan sejarah mencatat nanti Ukasha ini mati syahid. Ketika Rasulullah wafat, yang jadi khalifah siapa? Rasulullah wafat, yang jadi khalifah siapa? Abu Bakar. Di zamannya Abu Bakar itu ada beberapa prahara. Prahara pertama muncul orang-orang murtad. Betul? 2, muncul nabi-nabi palsu. 3, muncul orang-orang yang ingkar zakat. Dan Ukasha ini termasuk yang memerangi nabi palsu. Dan gugur dalam pertempuran itu. Sesuai dengan yang dikatakan Rasulullah. Iya, kamu masuk di dalamnya. Dan kenyataannya di dunia memang gitu. Ukasha mati dalam keadaan syahid. Yang nomor 14. Istiqmalul ma'arid. Bolehnya menggunakan kalimat sindiran. Tidak langsung. Tadi Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah tolong aku doakan juga. Selain Ukasha aku juga. Kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasha, kamu sudah kedahuluan Ukasha. Itu seni Rasulullah dalam berdiplomasi. Dalam bertutur kata. Rasulullah nggak mengatakan, enggak, kamu nggak masuk. Nabi nggak ngomong gitu. Cuma Nabi ngomong apa tadi? Kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasha. Jadi pinternya Nabi dalam meletakkan kalimat. Yang terakhir, nomor berapa? 15. Min turuki tadrisin Nabi, di antara salah satu bentuk cara pengajaran Nabi adalah taswiq, membuat orang penasaran. Taswiq, membuat orang penasaran. Salah satu metode pengajaran Nabi adalah membuat orang penasaran. Contoh, ya tadi itu, yang masuk surga 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Enggak dijelaskan sama Nabi, Nabi pulang. Ketika Nabi pulang, mereka kan penasaran tuh. Kira-kira jawabannya apa? Ketika mereka penasaran berarti saling menduga jawabannya. Ketika sudah penasaran dan saling menduga jawabannya berarti mereka sudah siap diberi ilmu. Baru dikasih tahu oleh Nabi. Penasaran dulu. Dan itu sering dilakukan Nabi. Antum masih ingat gak? Rasulullah pernah berkata begini. Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Pernah dengar hadis itu? Kata sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang gak punya dirham, gak punya dinar. Bukan. Orang yang begini-begini. Bukan. Kata Nabi, orang yang bangkrut adalah orang yang di dunia amalannya banyak, pahalanya banyak, di akhirat habis nggak punya apa-apa. Kan gitu kan? Coba saya mau tanya. Sebenarnya seandainya Rasulullah pakai metode langsung dan berkata, hei para sahabatku, orang yang bangkrut adalah begini, begini, begini. Sebenarnya Rasulullah kalau mau begitu bisa apa enggak? Bisa, tapi Rasulullah nggak mau pakai cara kayak gitu itu. Paham? Rasulullah pakai metode membuat orang penasaran. Tahukah kalian siapa orang bangkrut? Ketika orang itu penasaran, kan memikirkan jawabannya. Ketika orang itu memikirkan jawabannya, berarti dia sudah siap diberi ilmu. Akan diberi ilmu oleh Rasul. Dan itu sering Rasulullah memberikan metode pengajaran seperti itu. Oke, alhamdulillah ikhwatal iman. Jadi ada berapa pelajaran tadi?
15 pelajaran dari hadis yang kita pelajari tadi. Insya Allah pada pertemuan akan datang akan kita lanjutkan pada hadis-hadis berikutnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.